video kali ini gue ingin melakukan sebuah eksperimen untuk mendebloat sebuah Windows 11. Karena kayaknya nih makin kesini makin banyak yang resah nih sama Windows karena dia ngasih banyak banget fitur-fitur yang enggak kita pakai. Dan itu makin hari makin makan storage dan juga makin makan kapasitas RAM. Dan kata-katanya juga nanti bakal bikin PC-nya jadi lebih berat. So, di sini gue pengen ngebuktiin dengan mata dan kepala gue sendiri apakah betul ketika kita sudah menghapus semua bloatware dari Windows 11 itu PC-nya jadi lebih ngacir dan dapat performance jauh lebih tinggi dibandingkan Windows default dan dengan segala bloatware-nya itu. So, di sini metode apa sih yang akan gue pakai dan testing hardware-nya nih apa gitu device-nya. Nah, untuk metodenya di sini gue akan menggunakan Tiny11 Builder yang ada di GitHub. Kenapa gue memilih metode ini? Karena dia menggunakan ISO original dari website Microsoft. Jadi nanti kita jalankan script dan script itu nanti akan menghapus bloatware dari ISO Windows 11 tersebut. Dan juga di sini gue akan memilih untuk opsi Tiny11 Maker karena opsi debloat ini tuh tidak mematikan Windows Update dan Defender-nya. Karena di sini gue masih pengen laptopnya itu digunakan normal sehari-hari tanpa kendala. So, rasanya menurut gue agak terlalu ekstrim dan sangat riskan ya jika harus mematikan fitur security Windows-nya. Dan kenapa gue nggak pakai Atlas atau Ghost Spectre atau Sapphire OS yang udah langsung jadi? Ya, menurut gue sih di sini metode tersebut lebih ke arah modding Windows ya, bukan cuma di bloat doang. Dan gue yakin sih di OS-OS yang udah dimodifikasi tersebut ada sedikit-sedikit tweak dan kostumisasi lah supaya nanti ya Windowsnya jadi lebih ringan. Dan itu gua rasa udah nggak pure lagi perbandingannya, udah bukan perbandingan Windows 11 versus Windows 11 setelah di bloatware. Dan gue sedikit trust issue juga sih dengan ISO yang udah di pre-customize gitu ya, takutnya aja ada software yang atau script yang tidak gue inginkan disusupin di dalam itu ya, tapi itu cuman trust issue gue pribadi sih. So, maka dari itu di sini gue memilih Tiny11 Builder yang scriptnya ada di GitHub dan kita menggunakan ISO original dari website Microsoft. Dan untuk hardware testing yang akan gue gunakan di sini adalah sebuah laptop dari Asus, yaitu adalah ExpertBook PM3406CKA, sebuah lini laptop bisnis dari Asus yang di sini punya tuningan agak sedikit berbeda nih dibandingkan laptop kelas konsumer mereka seperti VivoBook dan ZenBook, karena di sini punya extra security fitur yang agak sedikit lebih advance seperti BIOS level security, dan di sini punya satu fitur yang bikin gue merasa aman untuk melakukan eksperimen ini, yaitu adalah cloud recovery. Jadi nanti misalkan amit-amit gue gagal melakukan debloat Windows 11-nya dan nggak bisa booting nih ke SSD-nya, nah gue tinggal pakai fitur cloud recovery ini dan tinggal connect aja ke internet dan si laptopnya akan install secara otomatis Windows-nya tanpa gue perlu otak-atik lagi. Dan tentu ini bikin gue aman dan ya merasa mempermudah lah step gue untuk melakukan eksperimen debloat Windows ini. Karena nanti kita akan bahas performance, maka gue jelaskan sedikit dulu spesifikasi dari laptop ini. Untuk SKU yang gue pakai ini menggunakan AMD Ryzen AI 7350, yaitu adalah Zen 5 8 core 16 thread. Integrated GPU-nya Radeon 860M yang sudah RDNA 3.5. Dan RAM bawaannya sendiri ada di 32GB DDR5 5600 yang bisa upgradable, dan di sini ada satu slot kosong. Nah, untuk SSD bawaannya di sini sudah NVMe Gen 4 1TB, dan karena SSD NVMe-nya ini upgradable, maka gua akan mencoba install Windows 11 versi debloatnya di SSD lain. Ya, supaya ini untuk mempermudah gua kalau nanti Windows debloatnya ini fail, gua masih punya cadangan Windows original bawaan dari laptop ini. Nah, di luar jeroan dari laptop ini, laptopnya sendiri tuh kasih build quality yang premium. Back cover dan bodi bagian atasnya ini sudah berbahan metal. Kemudian juga laptopnya sendiri sudah memiliki standar mil STD 810H. So, secara durability ini tentu jauh lebih oke dibandingkan laptop-laptop biasa. Dan untuk layar yang digunakan pada laptop ini sudah 2.5K dengan refresh rate 144Hz. Jadi bisa banget dipakai buat main game kompetitif macam Valorant yang nanti kita juga akan lihat hasil performance-nya seperti apa. Nah, di debloat Windows ini fitur-fitur bawaan laptopnya juga masih bisa bekerja asal ya kita install kembali driver-drivernya.
Seperti di sini tuh Windows Hello via fingerprintnya itu masih berjalan. Terus juga facial recognition-nya juga masih berjalan nih menggunakan webcam. So, ini tentu nggak mengganggu penggunaan kita sehari-hari dengan laptop ini. Dan tentu masih bisa aman laptopnya. Dan sekarang nih setelah gua di-bloat Windows-nya, kalian bisa lihat nih di sini tuh ketika kita buka tab Windows tuh bener-bener clean banget. Cuman bahkan ada aplikasi setting dan file explorer aja. Tentu ini beda jauh banget nih dibandingkan kalau kita lihat Windows bawaan dari laptop ini yang bejibun banget tuh software-software bawaannya. Dan kalau kita lihat juga RAM usage-nya ini itu jauh banget ya, dimana Windows yang gua di-bloat ini cuman gak sampai 20% tuh, cuman 13-14% doang. Pokoknya ringan banget RAM usage-nya dibandingkan Windows bawaan saat laptop ini pertama kali dipakai itu kayaknya banyak banget tuh make RAM usage-nya. Begitupun juga dengan CPU-nya, dimana kalian bisa lihat ini prosesnya itu jauh banget nih bedanya. Tapi again, sekali lagi, apakah ini nantinya akan bisa menghasilkan perbedaan performa, atau ya kita bisa anggaplah nanti Windows yang setelah gue di-bloat ini ngasih boost performance ke laptop ini dengan ya selisih yang sangat jauh nih. Apakah betul seperti itu? Nah, ketika gue tes nih mulai dari video games dulu, ternyata hasilnya hampir gak ada beda guys. Jadi ya untuk beberapa games bisa gue bilang bener-bener kayak cuman sekedar margin of error aja sih bisa dibilang. Tapi di sini ketika gue mencoba pada game yang agak sedikit CPU intensif ya, contohnya game kompetitif seperti Valorant. Nah mungkin di sini bisa kasih perbedaan performa yang lumayan signifikan. Tapi ya gitu, nggak bisa semua skenario game itu bener-bener dapetin perbedaan signifikan seperti game Valorant ini. Jadi ya kembali lagi sih, apakah bener-bener Windows di-bloat ini menguntungkan kalian ya, khususnya dari sisi video game. Oke, kita sekarang coba bergeser ke sisi productivity. Apakah di sini kali ini si Windows setelah di-bloat jadi lebih kencang laptopnya? Dan ternyata sekali lagi juga ya bedanya tipis banget sih, seperti margin of error aja bisa gue bilang. Cuman di sini bukan berarti mendibloat Windows ini tuh sia-sia, karena kalau kalian gunakan metode ini pada sebuah laptop, seperti yang tadi gue bilang di awal, semakin sedikit aplikasi yang berjalan di background, mungkin akan berpengaruh nih sama daya tahan baterai laptop ini. Dan ternyata ketika gue cuman tes singkat aja nih daya tahan baterai dari laptop ini, dan itu bener, Windows yang di-bloat itu ngasih daya tahan baterai yang sedikit lebih baik dibandingkan Windows bawaan ya, alias Windows dengan segudang bloatware gitu, yang which is sih kalau dipakai dalam jangka waktu lama ini akan terasa cukup signifikan. So mungkin itu sih kelebihan yang kita dapatkan ya ketika melakukan di-bloat dari Windows 11. So dengan begitu di sini kita bisa simpulkan nih apa yang kalian ekspektasikan ketika melakukan di-bloat Windows. Kalau di sini apa yang gue temukan ya, kalau memang speknya sudah sangat capable nih seperti Ryzen AI 7350 dan laptop ini kan pakai RAM 32 juga ya. Mendibloat Windows itu ya menurut gue sih gak sebegitunya sepadan lah dengan apa yang kita dapat, apalagi effortnya di sini kan kita perlu install ulang lagi, jalanin script, dan ya perlu melakukan beberapa tweak juga supaya laptopnya ini ya bisa kita pakai untuk harian gitu. Kayak tadi kan gue install driver dulu, gue install ya fitur-fitur bawaan Asus ya, karena di sini di My Asus ya di situ kita bisa setting kan power mode dari laptop ini, karena kalau nggak ada si software itu ya laptopnya bisa aja berjalan di settingan performa paling rendah. So banyaklah PR-PR yang perlu gue lakukan ketika gue mendibloat Windows itu dibandingkan ya gue biarin aja Windowsnya ketika gue beli pertama kali gitu ya, walaupun dengan bloatware segudang ternyata beda performanya nggak sebegitunya signifikan. Tapi mungkin di sini gue bisa memahami untuk beberapa orang yang ketika menjalankan Windows 11 pada spesifikasi PC yang agak kurang nendang gitu, seperti yang RAM-nya masih 8GB ya, gue cukup bisa memaklumi dan cukup setuju sih Windows 11 di RAM 8GB itu udah makin berat banget sih. Apalagi pakai SSD 256, wah itu udah makin di bombardir tuh sama bloatware dari Windows 11 ini.
Tapi sayangnya ketika hardware scaling kalian itu udah tinggi banget ya kayak laptop ini, ya sebenarnya sini speknya juga bukan yang paling high end kan, karena masih ada Ryzen AI 9 ya. At least bisa gue bilang ini adalah spesifikasi mid range lah. Pakai Ryzen AI 7 dan RAM 32, ya itu gue tidak menemukan benefit yang bener-bener worth it banget untuk melakukan Windows 11 debloat gitu. Ya biarin aja Windowsnya as it is atau ya seperti ini aja saat kalian pertama kali beli laptopnya, karena ya emang udah capable dijalankan kok. Laptop ini menggunakan fitur-fiturnya Windows yang fitur-fitur AI-nya itu bejibun gitu kan. So di sini gue merasa mungkin effortnya lebih bisa disalurkan untuk mending kalian migrasi aja ke operating system lain seperti Linux gitu. Misalkan coba distro Linux yang kayaknya makin kesini juga udah makin easy to use ya, kayak Bazaid OS tuh sempat gua pakai di mini PC yang speknya sama kayak laptop ini, dan itu benar ngasih perbedaan performa yang benar-benar signifikan di video games dan juga productivity. Tapi sayangnya gua sekali lagi tidak menemukan benefit yang worth it ya untuk melakukan debloat, khususnya pada spek laptop seperti Asus ExpertBook ini. Jadi ya bisa dibilang laptopnya udah capable dan nggak lemot gitu jalanin fitur-fitur Windows yang segudang dengan bloatware bawaannya ini. Bisa lihat tuh banyak banget loh semua, dan ini running lagi di background, tapi laptopnya nggak sebegitunya ngaruh juga sih sama performanya. Tapi mungkin di sini kalian punya pengalaman berbeda ketika kalian melakukan Windows debloat nih. Mungkin coba tulis saja pengalaman kalian di kolom komentar, dan mungkin juga bisa share juga bagi kalian yang udah nyobain Windows Mod nih kayak Atlas OS, Ghost Spectre atau Sapphire OS. Yang ini kan Windows ini udah ditweak juga ya, nggak cuman di debloat doang software bawaannya. Mungkin kalian bisa share, karena gue cukup tertarik sih untuk melakukan eksperimen tersebut pada video terpisah. Dan tentunya sih gue nggak akan melakukan hal tersebut di laptop ya, karena terlalu sayang gitu menurut gue kalau di modding OS dari laptop, karena ya gue masih pengen pakai laptop ini untuk keperluan sehari-hari gitu, nggak cuman gaming doang. Dan dia kan juga sering mobile dan sering connect juga ke public wifi, jadi agak terlalu riskan juga sih untuk diotak-atik sebegitunya Windowsnya. Ya agak ngeri lah, takutnya tiba-tiba kena virus gitu kan. Ya itu sih cuman insecure gue pribadi aja gitu, trust issue gue pribadi. Tapi nanti gue mungkin kalau kalian bisa sharing pengalaman kalian yang udah nyoba OS modding tersebut, gue mungkin akan tertarik untuk mencobanya di video terpisah. Tapi mungkin sih segitu dulu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.